Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bang Luka Timur, selamat datang di Ngawas Podcast episode 8. Kembali bersama saya Rildana Sitranjari selaku host yang akan menemani kamu. Kita hidup di era informasi yang bergerak begitu cepat. Dalam hitungan detik, sebuah unggahan di media sosial dapat menjangkau jutaan orang, membentuk opini publik, dan bahkan menentukan sebuah arah keputusan politik. Di saat yang sama, teknologi kecerdasan buatan seperti ChatGPT semakin hadir dalam kehidupan sehari-hari, membantu mencari informasi, menghasilkan konten, dan menjawab berbagai pertanyaan dengan begitu cepat. Lalu, bagaimana jika kekuatan media sosial dan kecerdasan buatan bertemu dalam ruang demokrasi? Apa dampaknya pada proses pemilu di masa depan? Oleh karena itu, melalui podcast kali ini kita akan mengulas bagaimana hubungan media sosial, kecerdasan buatan, dan masa depan pemilu, tentunya bersama narasumber saya yang sangat inspiratif dan juga luar biasa, yaitu Bapak Bahari SSI SHMPMH. Betul ya Pak? Selamat sore Pak Bahari. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Baik Pak, sebelum kita masuk di pembahasan atau diskusi kita, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu terkait tugasnya di Bawaslu itu seperti apa? Silakan. Terima kasih. Pertama, ucapan terima kasih saya bisa diundang di podcast Bawaslu Kolaka Timur. Ini adalah satu kehormatan bagi kami, pimpinan Bawaslu Provinsi, untuk mengedukasi juga teman-teman yang ada di Bawaslu Kolaka Timur terkait dengan kerja-kerja kelembagaan, khususnya di Bawaslu secara kelembagaan. Saya Bahari, tadi sudah disampaikan, koordinator divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat. Saya kira tugasnya adalah mengawasi seluruh tahapan pemilu maupun pilkada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang paling kami maksimalkan adalah pencegahan. Saya kira itu prinsip kami di bawah Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik Pak. Untuk pertanyaan pembuka kita di diskusi hari ini Pak, bagaimana media sosial itu mengubah cara masyarakat memperoleh informasi publik? Saya kira sekarang ini kan zamannya digitalisasi. Orang mendapatkan informasi di mana saja bisa mendapatkan, apalagi sekarang semua masyarakat yang ada di kita ini semua sudah memiliki handphone, komputer, dan lain sebagainya. Alat-alat komunikasi itu gampang sekali mengakses terkait dengan digitalisasi ini, misalnya terkait dengan kepemiluan, demokrasi, dan lain sebagainya, bisa diakses kapan saja, di mana saja, walaupun kita sedang tidur pun bisa kita akses. Jadi tinggal kita saja mengakses itu hal-hal yang positif terkait dengan, kalau orang mencari terkait dengan demokrasi kepemiluan kan tinggal dia klik saja di Google atau di ChatGPT dan lain sebagainya, bisa diakses secara luas tanpa menggunakan bantuan lain. Cuma kita punya handphone saja yang ada di tangan kita, bisa kita akses semua aspek kehidupan kita sekarang. Betul. Kalau dulu biasanya orang bergantung cuma sama televisi, surat kabar, dan radio. Jadi sekarang lebih, karena sudah zaman digitalisasi, jadi lewat handphone pun bisa Pak. Jadi kita bisa mendapatkan berita yang real time gitu. Baik Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, perbedaan kampanye pemilu dulu itu dan sekarang itu seperti apa? Kalau perbedaan dulu bisa kampanyenya itu bisa menggunakan baliho lah, kampanye rapat umum di lapangan, dan baik itu lapangan yang luas maupun lapangan yang luas, bikin panggung yang besar. Sekarang tidak, di media-media sosial saja bisa digunakan untuk kampanye media sosial, dan ini memang harus diatur secara baik oleh pembuat undang-undang sehingga
apa yang dilakukan oleh eh, peserta pemilu itu tidak melanggar peraturan yang bertentangan dengan aturan. Jangan Ya, sampai juga media sosial digunakan ke hal-hal yang positif, yang negatif. iya, Ini kan jadi persoalan. Kalau digunakan secara positif dan itu baik dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan kan saya kira tidak ada persoalan. Kalau dulu kan harus bangun baliho lah, iya, harus bangun panggung lah untuk kampanye. Sekarang tidak perlu itu. Menggunakan media Instagram, Facebook, TikTok, itu semua bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, dan semua sekarang, baik itu orang dewasa, Gen Z, Gen milenial, itu sudah punya TikTok, sudah punya Instagram, sudah punya Facebook, dan lain sebagainya. Dan itu gampang sekali diakses semua. Jadi itu juga harus teman-teman juga khususnya kita di bawah ini punya inovasi-inovasi untuk melakukan pengawasan terkait dengan konten-konten di media sosial ini. iya. Dan mungkin juga perbedaannya Pak, kalau dulu kampanye mungkin biayanya relatif Oh, relatif relatif banyak, lebih besar lebih kan, besar dibandingkan yang sekarang, dan jangkauan informasinya mungkin juga lebih lebih terbatas. terbatas. Sekarang modalnya cuma HP, eh, HP, kuota handphone atau wifi bisa iya, diakses semua. betul. Nah, sekarang Sudah dan sangat, biayanya kalau yang dulu kan sangat luar biasa. Sekarang dengan modal paket data, handphone atau wifi, wah bisa mengakses semua apa saja yang kita butuhkan terkait dengan keperluan kita, baik itu kampanye, edukasi dan lain sebagainya. iya, menggunakan media sosial dan platform Iya, digital gitu platform. Pak. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya nih. Menurut Bapak, mengapa TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube itu menjadi arena baru demokrasi? Ini saya kira memang ini bagian dari yang harus apa namanya diatur juga di peraturan perundang-undangan, karena ini bagian dari tempat untuk mengkampanyekan diri atau mensosialisasikan diri sebagai peserta pemilu atau sebagai calon kepala daerah, wakil kepala daerah, karena tempat itu adalah platform yang mudah atau media sosial yang mudah dipakai oleh publik, dan sekarang kadang-kadang bisa dipakai oleh apa namanya tim-tim yang bisa mengakses apa namanya punya kemampuan terkait digitalisasi. Ya, Nah ini juga TikTok misalnya, Instagram itu kan gampang sekali dibuat saja emailnya, langsung dibuat apa namanya di akunnya gitu ya. akunnya, ya bisa dia langsung bisa dipublikasi di media-media sosial, platform digital yang kita miliki sekarang. Apalagi ada TikTok Trap itu juga bisa digunakan sekarang. Dan semua Ya, platform digital bisa diakses ya, dan memang platform-platform ini yang paling sering dipakai masyarakat karena masyarakat. penggunaannya juga lebih mudah Lebih begitu mudah Pak. ya. Jadi memang Iya, menjadi arena baru bagi iya, arena baru yang gampang diakses oleh publik. ya, Dan semua orang kan sekarang setiap dia bangun tidur kadang dia scroll TikTok, scroll Instagram, dan itu bagian dari yang dilakukan oleh publik. Apalagi di masa kampanye yang akan datang atau di masa tahapan pemilu yang akan ya. datang. Dan ini memang harus diantisipasi oleh pengawas pemilu ke depan. Jadi kita juga pengawas pemilu memang harus melek sama Melak terkait dengan digitalisasi ini. digitalisasi dan platform digital ini, ya, Iya, harus kita, tidak boleh apatis gitu ya ya nggak Pak. boleh, harus kita paham, Mengikuti, mengikuti tren zaman. ya, betul sekali. Baik, pertanyaan selanjutnya nih. Menurut Bapak, apakah media sosial itu memperkuat atau justru mengancam kualitas demokrasi? Sebenarnya ada dua kita kalau menurut saya ya. Iya, Ada positif, ada negatif. Kalau positifnya itu kalau digunakan secara positif, platform digital ini bisa mengedukasi publik terkait dengan hal-hal positif terkait demokrasi, kepemiluan, terkait dengan kerja-kerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu misalnya kan. iya, Dan juga misalnya kalau digunakan secara positif, tim-tim kampanye itu kan dia kampanye secara baik dan
melalui platform-platform digital yang diatur di peraturan KPU misalnya. Yang kemudian kalau ada juga efek negatif kalau seandainya digunakan dengan cara-cara negatif, kalau memang itu niatnya tidak baik. Nah, bisa juga membuat hoax atau berita-berita bohong melalui TikTok, melalui Instagram, itu bisa diedit-edit kan sekarang itu zaman yang semua bisa dilakukan, Sangat mudah. mudah dilakukan. Misalnya muka saya diganti dengan eh, teman-teman yang lain bisa saja, seolah-olah saya padahal bukan. Nah, Iya, Pak. itu gampang sekali di zaman sekarang ini. Kalau digunakan secara positif bisa bisa menambah edukasi bagi publik. Tapi kalau seandainya digunakan secara negatif, itu bisa kadang-kadang kalau orang yang tidak melek terkait dengan digitalisasi itu bisa berdampak. Oh, ini betul apa tidak? Harus kita sebagai khususnya penyelenggara pemilu pengawas ini harus pintar-pintar menilai itu apa namanya yang hoax itu atau tidak. Jangan sampai juga eh, apa namanya kita tidak bisa Memilah. memilah mana yang baik dengan mana yang tidak. Alhamdulillahnya saya kira Bawaslu Republik Indonesia itu sudah kerjasama dengan Badan Sandi Negara. Nah, sudah ada MOU dan kami juga pengalaman pemilu dan pilkada kemarin ada beberapa yang membuat berita-berita hoax di jalan kebencian itu kami capture dan kami kirim ke Bawaslu RI dan Bawaslu RI menindaklanjuti ke Badan Sandi Negara dan itu langsung di take down beritanya. Ini kan bagian dari kerja-kerja pengawas pemilu yang memang harus kita jalankan. Harusnya inovasi pengawas pemilu harus lebih daripada peserta pemilu. Jadi bisa kita mencegah terjadinya sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan memang kalau menurut saya nih Pak, yang paling sulit dari penyebaran hoax itu karena memang dibuat dari akun-akun anonim, Iya, Pak. akun-akun palsu, Iya, akun-akun bodong yang tidak ditahu asal usulnya dari mana. Tapi kalau kita itu kecurigaan kita misalnya sebagai insting kita sebagai pengawas pemilu bahwa ini tidak benar, itu kan kita tinggal capture saja sebenarnya bisa langsung di take down oleh Badan Sandi Negara. iya. Jadi memang harus memperbanyak literasi terkait digitalisasi ini, Pak. Iya, Dan memang kita harus apa ya namanya ya? Itu pertama memperbanyak literasi dan kemudian kalau memang tidak tahu, kalau memang tidak memang ragu, mungkin bisa nah, ditanyakan ke pihak-pihak yang lebih kredibel gitu. ya. Saya kira itu penting itu. Kak, saya kira kemarin misalnya saja kami di Badan Pengawas Pemilu melalui bagian SDM Bawaslu RI itu menyelenggarakan terkait dengan bintek pengetahuan terkait dengan AI, AI, Iya, AI, iya. AI. Ini kan penting dipahami oleh seluruh jajaran pengawas pemilu dan khususnya di pengawas pemilu di wilayah-wilayah di Indonesia. Karena kalau tidak paham terkait dengan AI ini bisa yang dianggap itu sebenarnya salah, dianggap benar, yang benar bisa dianggap disalahkan. Padahal sebenarnya kalau kita paham terkait itu, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara membentengi diri kita, itu kan bisa kita cegah dini mungkin. Walaupun memang masih ada apa namanya kendala, khususnya kendala regulasi ya, Iya. yang belum diatur di Undang-Undang 7 maupun di Undang-Undang 10 terkait dengan pilkada. Jadi kami berharap juga mungkin khususnya pembuat undang-undang ke depan itu bisa memasukkan itu sebagai bagian dari hal yang harus diantisipasi ke depan. Saya setuju sih Pak Ya. terkait itu. Nah, tadi Bapak menyinggung soal AI nih. Nah, Hmm. apa sih sebenarnya artificial intelligence itu atau AI itu, Pak? Nah, ini kan kecerdasan buatan dia. Kecerdasan buatan ini kan alat misalnya komputer itu bisa Meniru. meniru perbuatan atau pemikiran manusia yang kadang-kadang lebih pintar AI ini daripada Daripada kita. manusia itu sendiri.
Padahal yang buat itu manusia sebenarnya. Iya. Jadi kalau kita tidak pintar-pintar memilah, menganalisa mana yang baik, mana yang tidak, itu kadang-kadang juga kita tidak bisa melihat faktualnya bagaimana. Itu bisa kita kerepotan mana yang betul apa tidak. Kan sekarang misalnya saja orang kuliah bisa langsung dibuatkan skripsinya melalui AI, website dibuatkan AI, muka saya bisa diganti yang lain seolah-olah saya. Iya. Itu kan kemampuan AI. Kalau kita tidak pintar menginovasi diri kita, khususnya SDM yang ada di Badan Pengawas Pemilu terkait dengan kerja-kerja kelembagaan kita, bisa kerepotan. Tapi kalau kita meningkatkan kualitas SDM kita yang ada di Bawaslu misalnya, mendidik staf-staf kita misalnya terkait dengan melek AI ini, bisa. Karena peserta pemilu kan bisa saling menyebarkan berita bohong, misalnya saja peserta A diganti mukanya ini untuk berbuat hal-hal yang bertentangan. Kalau kita tidak pintar menilai mana ini yang betul apa tidak, itu bisa berdampak, karena yang menilai nantinya suatu pelanggaran itu Bawaslu. Jadi memang harus analisa kita kuat, SDM kita kuat, dan saya kira melek terkait dengan program-program AI ini juga penting untuk meningkatkan kualitas SDM kita yang ada di bawah, misalnya terkait apa-apa yang potensi pelanggaran yang terjadi ke depan itu harus kita pikirkan dari sekarang. Karena 5 tahun ke depan misalnya pada saat pemilu itu bisa jadi lebih berkembang daripada yang sekarang Lebih kompleks ini. Lebih kompleks masalahnya. Jadi memang harus ada regulasi yang mengatur terkait dengan AI ini ke depan, sehingga apa yang kita pikirkan eh, eh, terjadi bisa kita cegah sebelum di masa pemilu atau pilkada yang akan datang. Iya, Pak. Dan sebenarnya Bawaslu juga sudah mengadakan eh, pelatihan AI ini, Pak, tapi dia di platform LMS Bawaslu. Oh, iya. Jadi ada pelatihan AI, kebetulan saya ikut juga, Pak, Oh, iya. di pelatihan itu. Jadi kita dikasih materi terkait AI, kemudian diajar eh, beberapa aplikasi bagaimana cara menggunakan AI itu. Dan memang sebenarnya kalau digunakan secara positif justru sangat membantu pekerjaan kita Iya. juga, Pak, di kantor begitu. Misalnya kita membuat presentasi atau apa itu sangat mudah lagi. Tinggal kita masukkan apa yang mau dicari langsung. Itulah seperti saya sampaikan tadi bahwa kalau AI ini digunakan secara positif, sangat membantu sekali untuk kerja-kerja kelembagaan kita, kerja-kerja dalam kehidupan kita, kerja-kerja keseharian kita, itu bisa. Karena kan dia tidak bisa lakukan misalnya minum apa segala macam dan lain sebagainya, makan ini tidak bisa dia. Tapi kalau pemikiran, membuat presentasi, membuat disertasi, membuat website itu gampang sekali, tinggal diperintah saja, itu selesai. Sesuai dengan prompt yang kita butuhkan, misalnya selesai. Kalau digunakan positif, tapi kalau digunakan secara negatif itu bisa berdampak kerja-kerja pengawas pemilu, misalnya terkait dengan saling menjelekan satu dengan yang lain, saling fitnah peserta pemilu dengan yang lain, itu bisa berdampak karena kita tidak tahu ini benar terjadi atau tidak. Jadi itu harus kita bisa bedakan nanti. Itu dibutuhkan SDM yang mumpuni di bawah. Itu betul. Saya kira teman-teman di sekretariat itu sudah melakukan pelatihan. Kami juga di tingkatan komisioner itu sudah dilatih, walaupun memang kurang maksimal karena melalui Zoom sebenarnya. Iya, karena penting juga itu dilakukan secara tatap muka agar juga kita paham, oh begini cara operasionalnya dalam pengendalian atau melakukan dampak menggunakan terkait AI ini. Mana cara yang positif, mana yang negatif. Kalau seandainya digunakan, kita harus paham juga kalau digunakan negatif itu bagaimana, positif bagaimana, sehingga dengan integritas yang kita punya ya kita bisa manfaatkan itu
ke depan untuk melakukan pengawasan dan kerja-kerja di bidang penanganan pelanggaran. Misalnya suatu saat misalnya ada penanganan pelanggaran, lapor ini, ada kirim foto, padahal sebenarnya Bukan dia. bukan dia, itu kan jadi persoalan ke depan. Jadi harapan kami saya kira memang harus banyak dilakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan digitalisasi khususnya AI ini, dan kemampuan baik kemampuan komisioner, kemampuan jajaran kita, staff, itu harus ditingkatkan di satu level dari pemilu kemarin. Kalau perlu lebih daripada di tingkatan yang lebih baik daripada tim kampanye atau peserta-peserta pemilu. Karena ini penting. Iya betul Pak. Dan kemarin juga waktu Pak Haji Heri datang di sini sebagai narasumber, salah satu kekhawatiran dia juga itu adalah ini Pak, AI. Karena memang bisa sangat sangat berbahaya bagi kita. Muka kita dirubah, apa ya? Suara kita saja, kalau direkam satu kali, misalnya hari ini direkam suara kita, dan itu dimasukkan dalam program AI, seolah-olah kita, padahal bukan kita. Nah, itu kan bisa kalau orang menggunakan secara positif, itu baik. Tapi kalau digunakan secara negatif, nah itu bisa berdampak kemana-mana. Kadang-kadang hal yang bukan yang kita lakukan, itu kadang-kadang dituduhkan itu bisa memfitnah, dan menyebar fitnah. Iya. Dan itu memang harus kita antisipasi. Ini harus memang kalau menurut saya itu regulasi yang diperketat, dan saya kira peningkatan SDM di jajaran secara kelembagaan baik itu komisioner maupun sekretariat itu penting untuk pengawasan ke depan. Ya, betul sekali. Saya sangat setuju terkait regulasi itu Pak, dan juga pelatihan-pelatihan yang mungkin lebih dimasifkan lagi gitu, terkait ya itu. Dan salah satu AI ini adalah ChatGPT. Nah, menurut Bapak apa itu ChatGPT dan bagaimana cara kerjanya secara sederhana? ChatGPT itu kan satu aplikasi yang digunakan untuk kecerdasan buatan untuk memerintah aplikasi itu membuat sesuatu yang seperti yang kita inginkan. Misalnya membuat gambar orang yang sedang duduk melakukan money politik, itu dia bisa lakukan dia. Tinggal dibuat promptnya, kasih masuk fotonya dan lain sebagainya. Itu bisa dibuat dengan sangat gampang itu. Tinggal promptnya dibuat sesuai dengan kemauan kita. Mau buat sesuatu yang kita inginkan itu baik dari gambar maupun dari artikel, itu bisa kita dapatkan di situ. Dan itu bukan ChatGPT saja sebenarnya, banyak sekarang AI yang menawarkan hal-hal yang memudahkan pekerjaan kita. Dan itu saya kira kalau digunakan secara positif, lagi-lagi kalau itu digunakan secara positif kan, karena misalnya sekarang ada aplikasi juga AI membuat skripsi, membuat disertasi, membuat artikel-artikel yang, dan ini sekarang sudah ada contoh-contoh yang tidak bisa juga dideteksi oleh aplikasi lain yang misalnya plagiat seperti itu, sudah tidak bisa dideteksi bahwa ini milik siapa. Padahal memang sebenarnya aplikasi-aplikasi itu mengumpulkan data-data yang dari kita sendiri sebenarnya, dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dan itu memang penting buat kita untuk menggugah juga semua kita yang ada di jajaran pengawas pemilu untuk tidak boleh kita acuh atau kita abai terkait dengan pengetahuan terkait dengan teknologi informasi, khususnya AI ini. AI itu bukan cuma ChatGPT aja. Ada Gemini, ada Grok, ada Gamma, ada banyak sekali dan lain sebagainya. Dan itu punya, ada yang berbayar, ada yang gratisan juga sudah ada sekarang. Jadi tinggal kita memilih mana yang betul-betul kita baik untuk kita gunakan dan bisa bermanfaat terkait dengan diri kita dan kelembagaan kita ke depan. Intinya memperbanyak literasi terkait dengan digitalisasi. Sebenarnya bukan cuma ChatGPT saya, itu salah satu
aplikasi yang digunakan untuk AI itu. Iya, Itu bagian dari salah AI. dari AI. Salah satunya ChatGPT dan Nah, memang sebagian besar menggunakan memang responnya sangat ini Pak, sangat cepat, sangat relevan begitu. tergantung perintah dia. Ada Iya, yang lambat juga karena perintahnya salah. iya, Nah, iya. begitu. Kalau Jadi, kalau saya biasanya itu kalau pakai ChatGPT biasanya upload foto, rubah latarnya menjadi warna merah gitu kan. atau warna pink. Ya. Atau warna biru. Seperti itu ya Pak. Jadi memang sangat memudahkan, tetapi memang harus diperhatikan baik-baik lagi dalam Iya. penggunaannya itu. Jangan sampai membawa dampak yang berbahaya bagi masyarakat tentunya. Nah, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya. Mengapa AI itu menjadi isu penting bagi penyelenggara dan pengawas pemilu? Saya kira ini di era digitalisasi saat ini saya kira penting sekali. Memang kita secara kelembagaan harus melek atau kita harus meningkatkan kualitas SDM kita terkait dengan pengenalan atau eh, pengetahuan kita terkait dengan AI ini. Kalau kita tidak paham terkait ini, itu bisa berdampak kemana-mana kita. Dan ini juga saya kira lagi-lagi saya sampaikan, baik dari komisionernya, jajaran staf, itu harus paham karena yang menanya kita pada saat pemilu itu bukan cuma dari komisioner, tapi jajaran staf itu kadang-kadang ditanya oleh teman-teman karena misalnya kerja di Bawaslu, bagaimana ini benar apa tidak. Jadi teman-teman juga kita harus grade kita di jajaran pengawas pemilu itu harus naik lebih daripada yang lain. Misalnya dibanding dari peserta pemilu atau tim kampanye. Kalau kita tidak lebih dari itu, kita bisa di apa namanya, bisa jadi bulan-bulanan kita ke depan. Karena kalau kita tidak bisa membedakan mana yang benar ini buatan AI, misalnya hal yang sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh peserta A misalnya, nah, tapi dilaporkan seolah-olah dilakukan oleh peserta A. Kalau kita tidak bisa menganalisa, kita tidak bisa menilai itu kebenaran dan bukan suatu yang dibuat-buat, nah, itu bisa berdampak ke lembaga kita. Misalnya apalagi penanganan pelanggaran, kan bisa dibuat promnya, tapi memang sebenarnya, tapi makin ke sini makin seperti asli sebenarnya. Iya Pak, Jadi sangat. kalau kita tidak seperti itu, tidak pintar memilah mana ini buatan kecerdasan buatan atau tidak, nah itulah bisa berdampak ke lembaga kita atau ke kita sendiri. Dan itu bisa, apalagi kerja-kerja komisioner ini kalau biasalah kan dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi memang secara prinsip baik itu komisioner harus mengasah meningkatkan grade-nya khususnya SDM-nya terkait dengan eh, kemampuan-kemampuan menilai AI ini dan apa yang bisa dilakukan secara positif terkait dengan program-program yang bukan program, ya program atau aplikasi AI ini yang bisa meningkatkan kualitas kelembagaan kita dan kira-kira pencegahan-pencegahan yang bagaimana eh, yang kita lakukan agar kalau terjadi digunakan aplikasi-aplikasi AI ini bisa kita ketahui ini benar apa tidak. Itu kita harus tingkatkan SDM kita. Dan ini harus dilakukan orang-orang yang memang punya kompetensi. Jangan juga kalau yang kasih pelatihan kita tidak punya kompetensi juga kan bisa rawan juga. Tapi kalau yang punya kompetensi yang bisa menilai, saya kira ini juga penting juga. Iya. Apalagi ke depan kita tidak tahu bagaimana bisa jadi ke depan bisa sama seperti aslinya kita. Kita tidak tahu kan. Ini kan makin ke sini kalau dulu kan kalau kita lihat chat GPT tidak sebagus sekarang. Sekarang makin bagus. Contoh contoh satu aplikasi sebenarnya bukan chat Iya. GPT saja. Misalnya Gemini dan lain yang yang familiar di kita kan chat GPT. Iya. Chat GPT Gemini. Yang paling banyak digunakan Sebenarnya orang. banyak aplikasi-aplikasi AI yang lain itu yang lebih canggih. Nano Banana dan lain sebagainya. Iya, betul Itu kan sekali.
Dan itu memang harus kita persiapkan diri secara matang untuk kelembagaan kita ke depan terkait dengan pengawasan. Kira-kira langkah-langkah apa yang memang yang terpenting saya kira ada regulasi khusus yang dibuat terkait dengan mengatur terkait AI Ya ini. ini. Iya. Kalau tidak ya apa sembrono nanti digunakan apa namanya cara apa namanya penggunaan Cara penggunaan AI itu. penggunaan AI ini secara masif. Kalau tidak diatur baik itu peserta maupun calon apa namanya gubernur, bupati, wali kota secara baik dan itu bisa berdampak ke depan terkait dengan kerja-kerja pengawasan kita Ya, dan lain sebagainya. ya baik Pak. Nah, menurut Bapak, apakah hoax khususnya yang menggunakan teknologi dan AI ini tuh berbahaya bagi pemilu kita di masa depan? Saya kira yang namanya hoax itu berita apa namanya berita bohong itu saya kira itu sangat berbahaya. Mau sekarang mau yang akan datang Ya, itu saya kira sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi kita ke depan. Kami itulah apa namanya Bawaslu ini kan selalu digugah untuk mengedukasi publik terkait dengan misalnya bahaya money politik, bahaya hoax, ujaran kebencian. Misalnya salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pendidikan pengawasan partisipatif ini kan untuk menggugah masyarakat untuk juga berperan aktif dalam pengawasan minimal mengedukasi orang-orang yang terdekat dengan dia misalnya keluarganya orang tuanya ya, atau sesama organisasi sehingga ke depan saya kira berita-berita terkait dengan hoax ujaran kebencian money politik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan itu bisa kita minimalisir mulai dari sekarang. Ibaratnya sebagai pimpinan provinsi itu sering saya ingat apa yang disampaikan oleh pimpinan kita di RI. Ibaratnya pada masa sekarang itu kita menanam benih, kita menyemai, suatu saat di tahapan itu kita memanen hasilnya. ya. Itu harapan kami di pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan ini saya kira harus di apa namanya digalakan di seluruh jajaran kita di Bawaslu Kabupaten Kota khususnya di Sulawesi Tenggara dan yang terkhusus Kabupaten Kolakatinya. Jadi memang di masa non tahapan itu waktunya kita banyak belajar Iya, gitu. Supaya nanti ketika pemilu tiba, kita tidak apa bisa menangani gitu masuk iya, ke masalah-masalah yang datang, iya, berbagai dinamika yang datang. Dan memang saat ini adalah waktu yang sangat tepat bagi kita untuk belajar, lebih iya. banyak belajar. Seperti itu, Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dengan opini publik? Apakah hoax bisa mempengaruhi opini publik? Tentu. Hoax itu kalau seperti saya sampaikan tadi, kalau orang yang punya pengetahuan baik, pengetahuan yang matang terkait dengan digitalisasi misalnya, itu dia menilai dulu, oh ini benar beritanya apa tidak. Dia menggali dulu, dia menaik apa namanya misalnya memverifikasi benar berita ini apa tidak. Tapi kalau orang yang punya kemampuan intelijensi atau daya nilai kurang, itu iya bisa kemana-mana anunya beritanya. Dan itu hal yang kecil sebenarnya bisa besar dampaknya. Tapi kalau eh, orang yang paham terkait misalnya, oh ini hoax, ujaran kebencian dan lain sebagainya misalnya, itu bisa disampaikan bahwa ini beritanya tidak benar. Ini bisa diklarifikasi atau dilakukan pencegahan oleh Badan Pengawas Pemilu atau misalnya ada berita seperti saya sampaikan di awal tadi, kalau di masa tahapan kampanye kemarin, misalnya ada berita hoax, ada yang lapor di Bawaslu atau ada temuan Badan Pengawas Pemilu, kami laporkan ke ada tim ya cyber di Bawaslu dan tim itu dikirim lagi ke Badan Kami Negara dan itu langsung di take down dan tidak tersebar itu berita itu. Dan itu kami sudah lakukan
pada saat tahapan pilkada kemarin, di tahapan kampanye, tahapan pemilu kemarin oleh Bawaslu Republik Indonesia, dan kita Bawaslu Sultra sudah melakukan itu. Dan ke depan kan kita akan lebih canggih lagi. Iya, Pak. Bisa jadi hal yang memang betul-betul tidak terjadi, seolah-olah dibuat terjadi, ya itu. Dan itu memang harus kita antisipasi dari mulai dari sekarang. Ya, jadi memang psikologis orang-orang itu kan berbeda-beda, Pak. Jadi memang hoax ini dia itu pasti memicu psikologis orang-orang yang mungkin cepat emosi, mungkin dia cepat percaya. Jadi memang kalau tidak banyak literasinya memang tidak harus menambah keilmuan yang dimiliki. Itulah sudah paling minimal komisioner jajaran kita di sekretariat kita bekali dengan itu, harus mampu menilai mana yang benar, mana yang tidak. Kalau seandainya ada laporan di Bawaslu, kan dia akan menilai Bawaslu. Kalau kemampuan keilmuannya baik di Bawaslu dan integritasnya terjaga, saya kira semua hal yang berkaitan dengan hoax, ujaran kebencian itu bisa ditangani secara baik. Dan ini penting integritas. Nah, kadang-kadang orang punya apa namanya, tapi kadang-kadang dia punya kemampuan keilmuan, tapi tidak punya integritas. Nah, itu jadi masalah juga. Tapi kalau dia punya kemampuan, keilmuan, dan punya integritas, menjaga nilai-nilai kejujuran, amanah yang diberikan, itu saya kira dia bisa juga melakukan kerja-kerja kelembagaan. Karena kita ini, setiap kita kalau saya petik dari Al-Quran ya, salah satu ayat yang sering saya sampaikan kalau di forum-forum resmi Badan Pengawas Pemilu, setiap kita adalah pemimpin dan pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan, dan kita akan kita pertanggungjawabkan. Kalau tidak sekarang akan di akhirat akan kita dipertanggungjawabkan. Jadi memang berat kita kalau secara pribadi dan amanat yang diberikan oleh negara buat kita. Saya kira itu. Jadi memang juga penting menjaga integritas. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya, tantangan mengawasi konten digital yang bergerak begitu cepat itu seperti apa? Tantangannya saya kira pergerakan itulah sering tadi saya sampaikan bahwa kemampuan secara individu, keilmuan kita di jajaran kita harus kita tingkatkan. Mau tidak mau, suka atau tidak, semua harus melek terkait dengan literasi digital atau khususnya kemampuan apa ini, atau kecerdasan buatan ini. Kalau kita tidak melek, bisa berbahaya karena ini kemampuan teknologi itu kalau pertama kita kenal misalnya seperti tadi Anda contohkan bahwa ChatGPT. Kalau dulu itu tidak terlalu pintar, artinya pintar juga tapi tidak terlalu sama dengan yang sekarang apa yang kita perintahkan itu akan sama dengan pemikiran terlihat kita sangat asli begitu. Dan kemudian kadang-kadang juga algoritma misalnya kita lihat di handphone itu akan dia baca langsung. Oh, ini sering nonton ini misalnya sering nonton Dracin lah gitu kan. Itu akan muncul. Iya, algoritmanya itu akan lebih banyak Dracinnya. Dan itu akan terputar. Misalnya sering nonton misalnya sinetron, dia akan muncul itu karena dia akan baca algoritma di dalam handphone kita atau di komputer kita. Jadi kita butuh kemampuan meningkatkan kualitas ilmu. Jadi jajaran staf itu jangan beranggapan bahwa tidak ada tahapan kita tidak bekerja. Harusnya kalau seandainya tidak ada kegiatan-kegiatan resmi yang dibuat oleh Badan Pengawas Pemilu, kita meningkatkan kualitas kita sudah paling minimal pribadi-pribadi kita sebagai penyelenggara pemilu, itu baik komisioner maupun sekretariat, terkait dengan kemampuan digital. Karena kita sekarang saja ini kan kita bisa sekarang saja mungkin kalau seandainya Anda bisa disorot oleh maksudnya apa namanya map apa namanya GPS itu bisa lihat kita ini sebenarnya kalau
Karena kalau dimanfaatkan secara baik itu gampang sekali. Rumah saya yang ada di Kendari saat ini Bisa bisa dilihat. dilihat. Tidak ada, jadi tidak ada batasan sekarang. Jadi yang terpenting di jajaran kita itu meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan pengetahuan-pengetahuan terkait dengan literasi kemampuan digital itu atau kecerdasan buatan. Harus kita paham itu. Dan banyak sekarang yang harus kita pelajari dan kita tingkatkan. Bukan cuma sekedar baca undang-undang, tapi saya kira itu kata kuncinya kalau ke depan saya kira memang harus membuat undang-undang ini memikirkan terkait dengan regulasi terkait AI ini. Ini penting ini. Karena ada dasar kita untuk melakukan kerja-kerja kelembagaan. Tetapi secara prinsip kita secara personal kelembagaan harus kita meningkatkan kualitas diri setiap orang yang ada di lembaga kita. Ya, betul sekali, Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak. Kira-kira seperti apa wajah pemilu 5 sampai 10 tahun mendatang? Nah, kalau saya melihat ya, Ya, wajah pemilu kita di 1 sampai 5 5 sampai 10 tahun 5 mendatang. sampai 10 tahun yang akan datang itu sudah tidak bisa jadi kampanyenya sekarang sudah tidak ada tatap muka, tatap semua menggunakan teknologi informasi karena setiap orang sekarang yang ada di misalnya di mana di kita saja misalnya sekarang kan kalau orang Indonesia ini tercatat bahwa menurut yang pernah saya baca ya Ya, itu satu orang itu bisa menggunakan 1, 2, 3 handphone. Jadi eh, untuk apa namanya perubahan digitalisasi terkait dengan teknologi informasi itu akan cepat sekali. Apalagi dengan kemampuan kecerdasan buatan. Ke depan itu saya kira seperti kita lihat bahwa misalnya kemampuan awal chat GPT di awal-awal tidak sebagus yang ada sekarang. Bisa jadi 5 tahun ke depan atau 10 tahun yang ke depan kita perintah saja dengan kalimat itu sudah lebih sama dengan kenyataan yang ya, bisa jadi seperti itu. Dan harapan itu perkembangan itu harus kita barengi kualitas pengembangan SDM kita. Nah, kalau tidak ditingkatkan bisa berdampak. Jadi harapan kita saya kira lagi-lagi kualitas SDM kita memang harus kita tingkatkan untuk menambah pengetahuan kita. Karena bisa jadi nanti misalnya tim kampanye peserta pemilu menyewa orang-orang yang punya kemampuan terkait digitalisasi. Oh bisa jauh kita tertinggal. Tapi kalau kita sudah menempuh atau mempelajari itu dan saya kira juga bahwa sendiri sudah beberapa kali melakukan pelatihan dan memang ke depan harus lebih ditingkatkan dan pelatihannya saya kira memang tatap muka itu memang lebih lebih bisa kita lihat langsung iya, dengan kemarin juga pelatihannya kan lewat Zoom dan memang tidak maksimal tapi harapan kita ke depan itu bisa lebih maksimal pelatihannya agar saya kira kualitas SDM kita bisa lebih baik dan lebih kita bisa menghadapi perkembangan digitalisasi 5 sampai 10 tahun yang akan datang. akan datang. Iya, dan memang kalau tatap muka Pak, visualisasinya tuh akan Ya, lebih jelas begitu. Jadi ya, kita juga pasti akan lebih mengerti daripada lewat Zoom. apalagi program-program begini kan kalau kita tidak lihat langsung agak kerepotan. Tapi kalau kita lihat cuma di perintah begini, kita tidak bisa melihat langsung agak Iya, repot. Tapi kalau kita bisa melihat cara menggunakannya bagaimana, cara kerjanya bagaimana, yang positif itu digunakan seperti ini, ya, kalau negatif digunakan seperti ini, itu kan bisa kita melihat, oh jadi betul kalau orang cara negatif orang perintahnya seperti ini bisa. Nah, dan itu kalau kita sudah tahu, ke depan dikasih masalah seperti itu, saya kira tidak bisa kita tangani secara baik juga di kelembagaan kita. Baik itu misalnya ada
kampanye melapor di Bawaslu atau memberitakan berita hoax, ujaran kebencian, penanganan pelanggaran misalnya, ada yang melapor, bisa kita tangani secara baik dan bisa kita analisa, dan saya kira yang terpenting adalah payung, lagi-lagi payung hukum Ya. terkait ini. Nah, menurut Bapak nih, apakah regulasi saat ini tuh sudah siap menghadapi perkembangan daripada AI atau digitalisasi ini, Pak? Kalau sekarang belum ada terkait dengan Undang-Undang 7 itu belum memasukkan AI, itu belum ada. Saya kira ke depan ini penting untuk dimasukkan menurut saya terkait dengan program-program atau aplikasi-aplikasi AI yang kira-kira eh, akan bersentuhan langsung dengan pelaksanaan eh, kegiatan-kegiatan kepemiluan, baik itu secara teknis di KPU maupun pengawasan di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Karena ini perkembangan ke depan kita tidak tahu, sedangkan 1-2 tahun yang akan datang, apalagi pada saat pemilu 2029, pilkada 2031, itu bisa perkembangannya bisa lebih canggih daripada saat yang kita rasakan 2026 sekarang. 2025 kemarin saja kita tidak tahu itu ada ChatGPT ke 2024. Iya, Baru agak familiar di di 2025. 2025. Nah, ke depan bisa jadi ada program yang lebih canggih daripada ChatGPT itu. Iya, Pak. Dan itu saya kira secara keilmuan teman-teman di sekretariat di jajaran Bawaslu harus paham dan melek, tidak boleh kita acuh. Kalau kita acuh ya dampaknya itu kita nanti akan kerja-kerja kelembagaan, kerja-kerja secara personal juga saya kira berdampak itu. Dan kami harapkan saya kira secara kelembagaan itu mulai dari pimpinan bisa mengedukasi, kepala sekretariat juga mengedukasi jajaran sekretariat agar meningkatkan kualitas diri untuk kerja-kerja kelembagaan. Bisa karena berdampak terkait kita. Jangan secara personal, memang kadang-kadang kita bisa gunakan, tetapi kita gunakan untuk persoalan pribadi. Iya. Tetapi persoalan kerja-kerja kelembagaan misalnya terkait pengawasan, kira-kira begini apa bagaimana diantisipasi, itu kan harus kita melakukan pencegahan dari sekarang. Nah, itu penting saya kira. Ya, jadi memang regulasi itu memang dibutuhkan semakin perkembangan digitalisasi ini yang semakin pesat. Besar Gitu. ya. Yang tadinya dari 2025 baru kenal GPT, sekarang 2026 itu penggunanya sudah lebih masif. Iya, ada. Sekarang kan ada, misalnya saja podcast saat ini bisa itu langsung kita masukkan di aplikasi rekam, dia bisa buatkan resumenya, dia bisa buatkan poinnya, semuanya bisa dibuatkan saat ini. Jadi sangat gampang kalau digunakan secara positif, bagus. Tapi kalau nanti disebarkan hal ke publik misalnya, hal-hal yang bertentangan dengan aturan, kan itu bisa berdampak hukum. Jadi memang kita harus tahu juga. Harus ada regulasinya. Ada regulasinya. Baik, Pak. Jadi pertanyaan terakhir nih, Pak. Closing statement dan pesan Bapak narasumber pada kita hari ini tentang Ngawas Podcast. Terkait Ngawas Podcast kita, Pak. Pertama, saya kira Ngawas Podcast di Kolaka Timur ini, saya secara pribadi khususnya saya yang membidangi koordinator divisi pencegahan partisipasi masyarakat dan lingkungan masyarakat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya mengapresiasi karena salah satu penghargaan yang kami terima di Bawaslu Provinsi terkait podcast. Kenapa ini harus diturunkan ke jajaran pengawas pemilu di tingkatan kabupaten? Sudah paling minimal kita menjaga apa yang kita sudah terima di Bawaslu dari penghargaan itu bisa kita tularkan ke jajaran kita di Bawaslu kabupaten kota. Yang berikutnya saya kira ngawas podcast ini saya kira bisa dilakukan, saya kira setiap ada kegiatan atau narasumber yang punya yang terlibat langsung terkait dengan kepemiluan, saya kira bisa diundang oleh
Badan Pengawas Pemilu, dan kita tahu bersama memang kondisi kita efisiensi sekarang. Iya. Yang mau untuk mengedukasi publik saya kira itu sangat positif. Dan harapan saya selain dari mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Kolaka Timur, kedepannya harus maksudnya lebih aktif lagi selain daripada yang sekarang. Sudah paling minimal itu 1 bulan 1 kali, kalau lebih dari itu kan alhamdulillah. Dan itu saya kira bisa dilakukan lah, karena saya kira kegiatan Bawaslu juga sekarang tidak aktif eh, karena belum tahapan kan. Jadi saya kira bisa diaktifkan podcast, bisa dari komisioner kabupaten, bisa dari komisioner Bawaslu provinsi tinggal diundang, kepala sekretariat, dan bisa saya kira dari jajaran staf pengalaman menjadi staf di pemilu kemarin apa yang dilakukan dan lain sebagainya bisa ditanyakan. Dan itu penting untuk mengedukasi publik bahwa oh kerja pengawas pemilu itu bagaimana. Nah, paling minimal publik Kolaka Timur tahu bahwa kerja pengawas pemilu di Bawaslu Kolaka Timur tidak kian pada saat pemilu maupun pilkada kemarin. Nah, karena ini penting dipublikasi ke media-media sosial Bawaslu Kolaka Timur, ya, agar juga publik tahu bahwa oh ternyata Bawaslu Kolaka Timur kemarin kerja. Ya. Jangan sampai tidak kerja begitu dulu. Karena modal kita sekarang platform digital. Iya. Platform digital ini kalau kita bilang negatif apa yang dilakukan Bawaslu kan, tapi kan dengan media ini bisa mempublik kerja-kerja kelembagaan. Walaupun di masa non tahapan, di masa efisiensi, Bawaslu Kolaka Timur tetap melakukan kerja-kerja kelembagaan. Iya, jadi harapannya Ngawas Podcast ini bisa meningkatkan kepercayaan publik kepada Bawaslu. Nah, itu yang paling penting karena salah satu visi misi Bawaslu RI itu adalah meningkatkan kepercayaan publik. Itu karena modal awal. Kalau tidak dipercaya oleh publik, Bawaslu tidak ada yang mau melapor itu di Bawaslu karena tidak dipercaya lagi. Tapi kalau kita dipercaya oleh publik, saya kira orang dari mana saja kalau seandainya ada terkait dengan kepemiluan itu akan datang di Bawaslu. Dan yang terpenting saya kira pencegahan. Pencegahan itu penting untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran pada saat tahapan pemilu maupun pilkada. Itu saja gambarnya. Baik, terima kasih Pak Bahari sudah menyempatkan waktunya menjadi narasumber saya pada hari ini. Dan terima kasih sudah mengapresiasi kerja kami pada Ngawas Podcast kita kali ini. Salah satu ciri Pak Bahari yang paling saya kentarai itu adalah sering pakai peci, Pak. Memang ini apa ya, gaya tersendiri atau memang ada simbolis ciri khas kira-kira? Ciri khasnya memang harus pakai peci. Kita orang biar dilihat agak keren sedikit. Iya, Pak. Dan yang paling terakhir saya sampaikan, tadi saya ingatkan kembali jajaran pengawas pemilu, saya kira setiap kita adalah pemimpin. Ya. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Dan setiap yang ada kita di sini adalah bagian dari pemimpin. Dan pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Saya kira itu. Baik. Tidak terasa telah sampailah kita pada penghujung podcast kita pada hari ini. Semoga perbincangan pada hari ini dapat memberikan perspektif baru dan mendorong kita menjadi pengguna teknologi yang lebih kritis, bertanggung jawab, dan sadar akan peran kita dalam menjaga kualitas demokrasi. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam awas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.